Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Fadullah, NPM saya 2069201028 dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Sosiologi Gender. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Misalnya, perempuan itu dikenal cengeng, lemah, lembut, sedangkan laki-laki itu dikenal rasional, kuat, gagah, perkasa. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender beserta contohnya. Ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama itu ada marginalisasi, subordinasi, atau menomorduakan perempuan, stereotype, terus ada beban ganda, ada kekerasan. Yang pertama marginalisasi atau peminggiran, yaitu suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan pada kaum perempuan. Misalnya, ketika seorang buruh pabrik yang sedang hamil ingin izin tidak masuk kerja karena ingin lahiran atau karena mau lahiran, diancam pemotongan gaji atau bahkan bisa pemutusan kerja. Yang kedua yaitu subordinasi atau menomorduakan perempuan, yakni suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin lebih rendah dari yang lainnya. Misalnya, memprioritaskan jabatan kepada laki-laki dibandingkan perempuan, padahal sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, bahkan juga mungkin perempuan lebih berkompeten dalam bidang itu. Dari itulah itu sudah termasuk contoh ketidakadilan. Yang selanjutnya yaitu stereotype atau pelabelan, yakni pemberian citra buruk terhadap salah satu kaum yang didasarkan pada satu anggapan yang salah. Misalnya perempuan yang sukanya digoda, atau bisa saja perempuan yang pulang malam itu dianggap wanita yang tidak benar atau tidak baik. Bisa saja dia keluar malam itu ada alasan tersendiri, misalnya bekerja atau mungkin ada urusan. Yang selanjutnya yaitu kekerasan, yaitu tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik, misalnya KDRT, suami memukul istri, pelecehan seksual, dan lain-lain. Yang kelima, beban ganda. Beban ganda atau beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak daripada kaum yang lainnya. Misalnya, seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci baju, mengepel, masak, menjaga anak, melayani suami. Ditambah lagi istri tersebut kerja di luaran, misalnya ada kerja lagi membantu suami, sedangkan suami hanya bekerja yang utama dan tidak membantu istrinya dengan seperti tugas-tugas yang di rumah. Padahal tugas-tugas di rumah seperti memasak, mencuci itu bisa dilakukan oleh suami. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan indikator keadilan gender. Ada 4 indikator keadilan gender. Yang pertama yaitu akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi. Kesetaraan gender bisa terwujud apabila laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, ataupun pembangunan.
eh, akses yang sama dalam ruang lingkup keluarga bisa dilihat baik dari laki-laki ataupun perempuan, bisa memutuskan sama-sama dalam suatu kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga misalnya pendidikan anak, bisa memilih bentuk rumah sama-sama, memilih menu makanan hari ini. Sebenarnya itu merupakan hal remeh, tetapi itu merupakan suatu akses dan perlu adanya akses. Ketika perempuan tidak memiliki akses, maka terjadilah ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender. Dan selanjutnya yaitu kontrol. Bisa kita lihat dalam keluarga, masyarakat yang memiliki kontrol yang sama dalam kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas sumber daya tersebut. Dalam masyarakat, apakah kita bisa mengontrol? Kita diberikan kesempatan mengemukakan pendapat, berargumentasi, memberikan masukan. Itu sudah termasuk dalam kontrol, berarti kita sudah ada kesetaraan gender. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Apakah antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga ataupun masyarakat, memiliki manfaat yang sama? Misalnya dalam keluarga memutuskan misalnya dalam keluarga, misalnya seorang ayah atau suami membeli motor kopling. Apakah manfaatnya bisa dirasakan sama antara laki-laki dan perempuan? Mungkin saja perempuan itu tidak sanggup atau tidak mampu membawa motor kopling tersebut, ataupun tidak suka dengan motor tersebut. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jelaskan apa itu paham feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial politik, ideologi yang memiliki tujuan yaitu mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender. Hak kesetaraan kaum feminis bukan hanya dari sekualitas saja, namun juga menyangkut ketersediaan pilihan dan kesempatan seperti yang dimiliki laki-laki. Misalnya, contohnya apabila laki-laki bisa mengejar karir pekerjaannya tanpa memikirkan keluarga, bukan bermaksud melupakan keluarga, maksudnya mengurangi tanpa terlalu memikirkan keluarga, maka perempuan juga memiliki kebebasan yang sama seperti lelaki tersebut. Jadi kesetaraan itu bukanlah ajang kompetisi, tetapi peluang untuk berkolaborasi. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan pengertian kekerasan terhadap perempuan serta faktor pendorong tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan perempuan yaitu tindak kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, emosional, seksual ataupun ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ada 4 bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu emosional, fisik, ekonomi, dan seksual. Mungkin ada beberapa faktor yang bisa mendorong terhadap kekerasan terhadap perempuan. Bisa saja faktor emosional, faktor ekonomi, atau faktor lingkungan. Bisa jadi faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tuh.